Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup yang berbuah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah hidup orang Kristen cukup hanya dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan mengaku percaya pada Yesus? Tetapi mari kita ingat saudara-saudara dan kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas menyampaikan kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk dibaptis supaya mereka jangan hanya berhenti menjadi orang Kristen dan kemudian dibaptis saja, tetapi mereka harus melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu memperlihatkan buah-buah kehidupan yang berpadanan dengan Injil, yang berpadanan dengan keselamatan. Sebab jika hidup orang Kristen tidak berbuah, maka hidup mereka akan terbuang dan terbakar. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 3 yang ke-10, saudara-saudara. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sungguh luar biasa. Saudara yang terkasih, keselamatan yang diperbuat Tuhan bukanlah milik orang yang cukup hanya dibaptis dan percaya, tetapi harus berbuah. Hal inilah yang hendak dijelaskan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya melakukan kehendak Bapa ini adalah berbicara tentang buah dan berbuah. Saudara yang terkasih, dalam perumpamaan pokok anggur yang benar dikatakan, saudara-saudara, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Proses pembersihan disebut proses pembentukan, dan Tuhan memiliki banyak cara untuk membentuk setiap orang. Bisa melalui masalah, ajaran, atau situasi yang berat, sebagaimana situasi di padang gurun. Pembentukan itu bertujuan untuk mendisiplinkan setiap orang dan menarik diri semakin mendekat kepada Tuhan. Kunci untuk berbuah adalah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Jadi menghasilkan buah adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya yang bersifat mutlak. Sebab melalui buah yang dihasilkan, kekristenan seseorang dapat dilihat dan dinilai oleh dunia. Bukankah dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara yang terkasih, apakah buah-buah itu berbicara tentang buah? Yang pertama, saudara-saudara, berbicara tentang seberapa jauh kehidupan kita berdampak bagi orang lain atau lingkungan. Artinya hidupnya harus berguna buat orang lain, tidak asal ada, tidak asal hidup. Kedua, pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan, yaitu waktu, tenaga, pikiran, dan uang atau materi, adalah buah-buah yang dapat mendukung Injil diberitakan.
Dan yang ketiga, orang yang tinggal di dalam firman Tuhan pasti merefleksikan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23a yang berkata, saudara-saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak untuk tidak menjadi Kristen KTP, tetapi jadilah pribadi Kristen yang berbuah, yang buahnya bukan asam, tetapi buahnya manis. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk berbuah di dalam hidup kami. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga hidup mereka bisa berbuah. Olehnya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan, ketika mereka lemah akan dikuatkan, ketika mereka berhadapan dengan permasalahan mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat peduli dan mengerti akan kehidupan setiap orang. Pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak mereka Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat. Itu juga kepada setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, mari Engkau berikan kuasa kesembuhan, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap keluarga dari hamba, saudara-saudariku Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan karya-Mu Bapa, sehingga ketika mereka lemah, mereka mendapat kekuatan dan mereka mendapatkan hikmat. Itu juga yang sakit Tuhan, sebagaimana itu Mama Ella, Mama Kardo, Mama Roma, adikku Tuhan, Inang Burmani, mari Engkau berikan kesembuhan. Tunjukkan kuasa, menyatakan karya-Mu Bapa, tidak ada mustahil bagi Engkau. Itu juga saudara-saudariku dari keluarga setangkap, biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Bapa di surga, hamba tidak lupa berdoa untuk istriku yang kusayangi, untuk juga anak Tuhan yang ada di Batam. Berkati hidup mereka. Mari Engkau yang merangkul hidup mereka, mari Engkau yang membalut bungkus mereka dengan kuat dan kasih-Mu, sehingga hidup mereka selalu hanya mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.